Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahma Putri, NPM 19751056, Program Studi D3 Agribisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Perikanan dengan mempresentasikan laporan tentang perencanaan usaha perikanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan budidaya ikan lele sangkuriang. Tahapan yang pertama yaitu persiapan lahan untuk budidaya ikan lele, yang kedua persiapan kolam, yang ketiga pemilihan dan penebaran benih ikan lele, yang keempat perawatan beserta pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir yaitu tahap panen dan pasca panen dalam budidaya ikan lele. Tahapan yang pertama yaitu persiapan lahan untuk budidaya ikan lele. Pada tahapan ini tidak ada kriteria khusus sebagai lahan budidaya, tergantung seberapa besar lahan yang dimiliki sebagai lahan budidaya nantinya. Jika hanya memiliki lahan yang terbatas, setidaknya cukup 10 x 10 meter atau 5 x 5 meter yang termasuk skala budidaya ikan lele kecil. Namun, ada sedikit hal-hal kecil yang perlu diperhatikan dalam penyiapan lahan, yaitu yang pertama, jauh dari hama predator seperti halnya biawak atau ular. Yang kedua, lahan yang bersih agar terhindar atau mengurangi resiko ikan lele terserang penyakit. Yang ketiga, lahan yang terbuka yang tersinari oleh matahari secara langsung. Tahapan yang kedua yaitu persiapan kolam untuk budidaya ikan lele. Yang pertama, menentukan ukuran dan kedalaman kolam. Dalam menentukan kedalaman kolam dan lebar kolam untuk menyesuaikan banyak benih yang akan ditabur ke kolam, melakukan perhitungan ke dalam kolam 1 sampai 1,5 meter yang termasuk kedalaman yang dianjurkan. Maka, kepadatan tebar bibit lele yang dianjurkan adalah 200 sampai 400 ekor per meter persegi. Yang kedua yaitu pengeringan pembasmian mikroorganisme. Jika membudidayakan ikan lele di kolam tanah, bisa melakukan pengeringan terlebih dahulu selama 5-7 hari. Jika kolam sudah terlihat kering, bisa melakukan sedikit pencangkulan pada permukaan dasar kolam dan membalikannya, yang bertujuan untuk menghilangkan gas-gas beracun yang ada pada dasar tanah. Kemudian lakukan penjemuran lagi kira-kira 1 atau 2 hari, yang bertujuan agar parasit yang benar-benar sedikit keberadaannya. Bila menggunakan kolam terpal atau kolam semen, hanya perlu melakukan fermentasi air pada kolam sebelum melakukan penebaran benih ikan lele. Dan bila menggunakan media jaring, apung, atau keramba sebagai usaha budidaya ikan lele, yang perlu diperhatikan adalah kualitas air dan seberapa besar potensi ikan bisa terserang hama dan penyakit. Yang ketiga, melakukan pengapuran pada kolam tanah. Pengapuran ini bertujuan untuk menurunkan pH atau keasaman pada tanah dan sekaligus juga membantu membasmi parasit-parasit yang ada. Jenis kapur yang digunakan untuk pengapuran ialah dolomit, yang biasa digunakan oleh petani-petani sayur untuk menurunkan keasaman pada tanah. Dalam pengapuran, bisa menebarkan kapur secara rata dengan komposisi sekitar 7,5 kg per 10 meter persegi, atau tergantung keasaman pada tanah. Bisa juga menggunakan alat pengukur keasaman tanah pada kolam. Tahapan yang ketiga yaitu pemilihan dan penebaran benih ikan lele. Ikan lele sangkuriang merupakan hasil dari perbaikan dari keturunan ikan lele dumbo yang dikembangkan oleh BBPBAT atau Balai Besar Pengembangan Air Tawar. Karena ikan lele dumbo yang beredar di Indonesia saat ini semakin lama semakin menurun kualitasnya. Setelah mendapatkan benih atau bibit lele, saatnya melakukan penebaran ke dalam kolam. Tahapan tebar benih yaitu yang pertama, masukkan benih lele ke dalam ember. Yang kedua, kemudian masukkan ember yang berisi benih tadi ke dalam kolam secara pelan-pelan. Yang ketiga, diamkan selama 15-20 menit. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan keberadaan benih terhadap kolam baru yang digunakan untuk pembesaran, karena jika tidak, benih ikan lele bisa berisiko mati karena stres dengan suasana iklim yang baru atau berbeda. Tahap yang keempat yaitu perawatan beserta pengendalian hama dan penyakit. Ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam langkah perawatan, yaitu yang pertama persediaan pakan. Dalam pemberian pakan, pada umumnya lele diberi pakan setiap 2 atau 3 kali per hari, pagi dan sore.
Dalam pemberian pakan, ada banyak pakan alternatif ikan lele yang bisa diterapkan bila tak cukup modal untuk membeli pakan kualitas pabrikan, yaitu dengan memanfaatkan limbah-limbah yang bersifat hewani, atau dengan menggunakan ayam ras yang sudah mati, atau yang belum sempat disembelih sebagai pakan untuk ikan lele. Yang kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit. Ada beberapa hama yang dapat menurunkan tingkat keberhasilan dalam budidaya ikan lele. Di antaranya ialah ular, burung, dan biawak. Untuk mencegah hama tersebut masuk ke dalam kolam, bisa melakukan pemagaran di sekeliling kolam budidaya. Sedangkan penyakit yang sering menyerang dalam budidaya ikan lele diantaranya ialah bintik-bintik putih, kembung pada perut, terdapat luka di kepala dan ekor. Untuk melakukan pencegahannya, bisa mengontrol kualitas air agar tetap bersih dengan tidak memberikan pakan yang berlebihan. Meskipun ikan lele tidak suka dengan kondisi air yang jernih, namun sebaiknya tidak membiarkan kondisi air kolam yang terlalu kotor. Setidaknya, dapat melakukan pergantian air setiap 1 bulan sekali agar mencegah penyakit yang dapat menyerang ikan lele yang disebabkan oleh parasit dan bakteri-bakteri dari sisa makan. Yang ketiga yaitu melakukan penyortiran ikan lele. Penyortiran dapat dilakukan setelah umur ikan sekitar 20 hari. Hal ini bertujuan untuk menghindari ikan-ikan lele yang besar menyantap ikan lele yang berukuran kecil lainnya. Sebab, dalam perkembangan budidaya akan terdapat ikan-ikan yang berukuran lebih besar sehingga beresiko ikan-ikan besar tersebut memangsa ikan lele yang berukuran kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan bak sortir yang tersedia dijual pasaran, atau juga dapat menggunakan keramba kecil dengan memisahkan ikan-ikan yang berbeda ukuran tersebut di dalam kolam yang berbeda. Tahap terakhir dalam budidaya ikan lele yaitu tahap panen dan pasca panen. Lele dipanen pada umur 6-8 bulan yang memiliki berat rata-rata sekitar 200 gram per ekor. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari supaya lele tidak terlalu kepanasan. Kolam dikeringkan sebagian saja dan ikan ditangkap dengan menggunakan seser halus, tangan, lambit, tangguh, atau jaring. Setelah dipanen, piaralah dulu lele tersebut di dalam tong atau bak selama 1-2 hari tanpa diberi makan agar bau tanah dan bau amisnya hilang. Setelah ikan lele dipanen, kolam dibersihkan dengan cara menyiramkan atau memasukkan larutan kapur sebanyak 20-200 gram per meter persegi pada dinding kolam sampai rata. Penyiraman dilanjutkan dengan larutan formalin 40% atau larutan permanganat kalikus atau PK dengan cara yang sama. Kolam dibilas dengan air bersih dan dipanaskan atau dikeringkan dengan sinar matahari langsung. Hal ini dilakukan untuk membunuh penyakit yang ada di dalam kolam. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan usaha perikanan secara rutin. Budidaya ikan lele sangkuriang untuk 2 minggu sekali. Permintaan ikan lele di Kabupaten Lampung Utara mencapai 2 ton tiap 2 minggu. Rata-rata seekor ikan lele sangkuriang seberat 0,2 kg, maka 2 ton terdiri dari 10.000 ekor. Dapat dipanen pada umur 6-8 bulan. Untuk kebutuhan lahan, benih, pupuk, dan pakan dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan lahan. Jika padat tebar rata-rata per meter persegi terdiri dari 200 ekor ikan lele sangkuriang, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran sekitar 50 meter persegi. Didapat dari 10.000 ekor dibagi 200 ekor per meter persegi, dengan kedalaman kolam 1-1,5 meter. Setiap kolam biasanya membutuhkan saluran pemasukan, pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. OKI dibutuhkan 30% luas kolam sehingga luas lahan efektif sebesar 70%. LKS didapat 50 ditambah 30% dikali 50 sama dengan 65 meter persegi. Karena umur panen 6 bulan sekali dan permintaan 2 minggu, maka diperlukan kolam sebanyak 13 petak, didapat dari 24 minggu dibagi 2 minggu ditambah 1. Berarti membutuhkan lahan sekitar 650 meter persegi, didapat dari 13 petak dikali 50 meter persegi. Kolam 1 tebar 2 minggu, selanjutnya kolam 2. Seperti grafik di bawah. Selanjutnya kebutuhan benih. Setiap 2 minggu sekali diharapkan panen sebanyak 10.000 ekor. OKI diperlukan benih sebanyak 10.000 ekor ditambah cadangan sebanyak 20% dari jumlah benih. Jadi JBK 10.000 ditambah 20% dikali 10.000 didapat 12.000 ekor per 2 minggu, atau untuk 13 petak didapat 12.000 ekor dikali 13
yaitu sebanyak 156.000 ekor. Selanjutnya kebutuhan pupuk. Yang pertama pupuk kandang. Untuk pupuk kandang sendiri dibutuhkan 0,5 kg per meter persegi. Jadi untuk lahan seluas 50 meter persegi dibutuhkan pupuk kandang sebanyak 25 kg per meter persegi. Yang kedua pupuk urea. Pupuk urea dibutuhkan sebanyak 0,015 kg per meter persegi. Jadi untuk lahan 50 meter persegi dibutuhkan 0,75 kg per meter persegi. Yang ketiga pupuk TSP dibutuhkan 0,020 kg per meter persegi. Jadi dibutuhkan sebanyak 1 kg per meter persegi. Dan yang terakhir untuk kapur dibutuhkan 0,075 kg. Yang terakhir yaitu kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan berat ikan. Pemberian pakan berdasarkan 3-5% berat ikan. OKI, kebutuhan ikan, jika ikan dengan berat 50 gram maka berat ikan per kolam yaitu 600.000 gram atau 600 kg didapat dari 50 gram dikali 12.000 ekor. Maka kebutuhan pakan yang diperoleh yaitu 18-30 kg per kolam per hari. Didapat dari JP sama dengan 3% dikali 600 kg atau 5% dikali 600 kg. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.